berapa bangsa Indonesia sudah dapat dikatakan siap untuk menerima konsekuensi dari sebuah reformasi itu? Kalau soal siap atau tidak siap, relatif. Generasi muda itu, mahasiswa pada saat itu tidak perlu berpikir bagaimana dia menjalankan kekuasaan. Dia sebagai satu gerakan moral harus menyuarakan apa-apa yang menjadi kehendak rakyatnya. Setelah kemudian itu mengejawantah menjadi sesuatu yang nyata dari perubahan tersebut, tentu akan ada aktor-aktor baru. Tunas-tunas baru akan senantiasa bermunculan, menjaga idealisme perubahan-perubahan tersebut. Setelah peristiwa reformasi, nampaknya Indonesia belum menemukan pola pemerintahan yang stabil. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Ya, setiap pergantian satu kondisi sosial ke kondisi sosial yang lain, masyarakat senantiasa gamang. Ya. Era rezim Orde Baru yang otoriter, di mana masyarakat biasa diarahkan, sekarang masih harus mencari sendiri dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai baru belum ditemukan, nilai-nilai lama sudah ditinggalkan, masyarakat kan gamang kehilangan pegangan. Oleh karenanya, maklum saja kalau terjadi tawuran, terjadi clash antar masyarakat, masyarakat main hakim sendiri karena langkanya keteladanan. Nah, inilah persoalan utama di masyarakat, ada minimnya tokoh-tokoh yang bisa dianggap menjadi suri tauladan, baik itu di tingkatan masyarakat itu sendiri maupun keteladanan pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Kalau ada keteladanan di tengah masyarakat, tidak perlu tuh ada tawuran antar kampung, tidak perlu ada tawuran perkelahian antar suku, tidak perlu ada keributan atas hasil pilkada, tidak perlu ada pertikaian sesama aparat keamanan. Nah, masyarakat kehilangan teladan-teladannya sendiri. Ini memerlukan waktu untuk membangun kepercayaan siapa yang menjadi pemimpin masyarakat, baik itu formal ataupun informal. Apa yang paling susah dalam kehidupan baru pasca reformasi, Pak? Merubah mentalitas para pejabat negara yang harusnya mulai melayani, bukan dilayani, itu sangat sulit. Budaya sangat sulit. Karena apa? Di era reformasi, aktor-aktor politiknya masih ada orang-orang lama. Setidaknya 5-10 tahun lagi, di mana generasi baru yang betul-betul dilahirkan lewat kancah perjuangan reformasi memimpin bangsa ini. Baru terjadi perubahan-perubahan yang relatif cukup signifikan. Selama aktor-aktornya masih lama, visi dan paradigmanya juga tentu dipengaruhi oleh suasana pada saat setting perjalanan sejarah Orde Baru. Jadi akan sulit, seperti yang saya katakan, meminta ada satu perubahan yang drastis ya dari aktor-aktor yang memang berkiprah di era Orde sebelumnya. Sampai saat ini, reformasi memang belum sampai pada tujuannya. Pergantian beberapa kepemimpinan yang terjadi, ditambah dengan keadaan ekonomi yang belum stabil, membuat kondisi masyarakat Indonesia tidak semakin membaik. Masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merupakan akar kehancuran Orde Baru tampaknya pun susah untuk diselesaikan. Para pelaku reformasi harus selalu ingat bahwa perjalanan bangsa Indonesia untuk sampai pada kehidupan demokrasi yang sesungguhnya masih cukup panjang dengan segala konsekuensinya, walaupun itu bukan hal yang mustahil. Siapakah nama presiden yang menggantikan B.J. Habibie?
mahasiswa mencapai puncaknya yang berbuah mundurnya Soeharto pada saat Pemirsa muda, reformasi memang telah membawa kebebasan bagi masyarakat Indonesia. Yang dituntut di sini adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan kebebasan ini secara bertanggung jawab. Kebebasan bukan tidak ada batasnya, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Berarti yang benar adalah saat kebebasan kita tidak menyinggung kebebasan yang merupakan hak orang lain. Terima kasih kepada seluruh narasumber, sampai jumpa dalam refleksi minggu depan. Maju terus, Indonesia!